Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Puniman dengan NIM 2206018 dari Informatika A. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengenai tugas grafika komputer. Soal yang pertama yaitu objek geometri dalam bentuk vektor. Oke, langsung saja ke pembahasan. Oke, selanjutnya mengenai pengertian objek geometri. Objek geometri adalah entitas yang dapat diukur dan diidentifikasi dalam ruang geometris. Objek tersebut dapat berupa bentuk-bentuk seperti titik, garis, segitiga, persegi, lingkaran, dan bentuk geometris lainnya. Geometri merupakan cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat dan hubungan-hubungan ruang yang dimiliki oleh objek geometri ini. Objek geometri adalah benda-benda yang dapat dijelaskan dan dianalisis menggunakan konsep-konsep matematika seperti panjang, lebar, luas, dan volume, serta posisi dan orientasi relatif di dalam ruang. Studi tentang objek geometri memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk fisika, ilmu komputer, arsitektur, dan sebagainya. Lalu kemudian macam-macam objek geometri. Yang pertama, titik. Titik adalah bagian terkecil dari suatu objek geometri yang menempati suatu tempat yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dan yang kedua, garis. Sebuah garis adalah bagian dari suatu yang bersifat fisik. Sebuah garis adalah kumpulan titik-titik yang dapat kita gambar dan panjangnya tidak terbatas, tidak mempunyai ujung. Yang ketiga, bidang. Bidang adalah himpunan garis yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebuah bidang datar dapat dibayangkan seperti irisan tertipis yang dapat kita potong. Yang terakhir, ada ruang. Ruang adalah gabungan dari semua titik, tak mempunyai batas, panjang, lebar, dan tinggi. Ruang dapat dibayangkan seperti udara yang terletak di luar dan di dalam balon. Selanjutnya yaitu pengertian vektor. Ruas garis berarah yang memiliki besaran dan arah tertentu secara geometris. Suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Nah, selanjutnya ini membuat objek heksagon. Saya akan menjelaskan eh, sintaksnya berikut ini. Yang pertama ada include Windows titik H dan yang kedua include GL glut titik H. Ini adalah preprocessor directives yang digunakan untuk mengimpor library yang dibutuhkan. Windows titik H adalah header file dari Windows API yang menyediakan fungsi-fungsi dasar untuk pengembangan aplikasi Windows. Include GL glut titik H adalah ini adalah header file dari OpenGL Utility Toolkit yang menyediakan fungsi-fungsi untuk membuat dan mengelola jendela grafis serta berbagai fungsi lainnya untuk pengembangan grafis menggunakan OpenGL. Lalu kemudian void hexagon. Ini adalah definisi dari fungsi hexagon yang digunakan untuk menggambar hexagon di dalam jendela grafis. Fungsi ini menggunakan OpenGL untuk menggambar hexagon dengan menetapkan warna dan koordinat tiap vertex. Kemudian GL Quick Color. Fungsi ini membersihkan buffer warna. Kemudian GL Begin. GL Begin dan GLN menandakan awal dan akhir dari blok vertex yang akan digambar. GL Linlop menunjukkan bahwa vertex-vertex yang didefinisikan dalam blok ini akan dihubungkan oleh garis lurus membentuk bentuk tertutup loop. Kemudian GL Color 3D digunakan untuk menetapkan warna. Fungsi ini menerima 3 parameter, warna merah, hijau, dan biru, masing-masing dalam rentang 0.0 hingga 1.0.
GL vertex 2F digunakan untuk menentukan koordinat vertex dalam format dua dimensi. Kemudian GL flux. Fungsi ini memastikan bahwa semua perintah OpenGL yang tertunda selesai dieksekusi segera. Lanjut, void myInit. Fungsi myInit yang digunakan untuk melakukan inisialisasi OpenGL. GL matrix mode mengatur mode matriks ke mode proyeksi. Kemudian glue ortho dua dimensi mengatur sistem koordinat proyeksi ortografis dua dimensi. Selanjutnya GL clear color. Ini untuk mengatur warna latar belakang jendela ke hitam. Lalu selanjutnya in main. Fungsi main yang merupakan titik masuk utama program. Kemudian GLUT init menginisialisasi GLUT init display. Ini mengatur mode tampilan GLUT ke mode tunggal, single dan RGB. Lalu kemudian GLUT init window size. Ini untuk mengatur ukuran dan posisi awal jendela. Kemudian GLUT create windows. Ini untuk membuat jendela dengan judul nama saya. Kemudian GLUT display function hexagon menetapkan fungsi hexagon sebagai fungsi yang akan dipanggil untuk menampilkan isi jendela. Lalu myInit memanggil fungsi inisialisasi. Lalu selanjutnya GLUT main loop memulai loop utama GLUT untuk menangani peristiwa dan menjalankan program secara terus-menerus. Kemudian ini hasil output dari source code yang ini. Oke, mungkin sekian dari pembahasan video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.